Lanjut. Kita balik lagi ke ABK. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan objek kerja. Ya, ini adalah pendekatan yang digunakan untuk jabatan-jabatan yang sangat bergantung pada objek yang dilayani. Ya, jadi bergantung pada objek yang dilayaninya. Misalnya jabatan di sini penyuluh pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan tadi ya. Desa atau kelurahan sebanyak 250. Standar kemampuan rata-ratanya penyuluhan 1 hari 1 desa, penyuluhan untuk desa yang sama 6 bulan sekali misalnya gitu ya. Nah, maka kebutuhan pegawainya adalah jumlah desa atau kelurahan dikali jumlah penyuluhan per tahunnya ya 2 kali tadi karena 6 bulan sekali, kemudian dibagi jumlah hari kerja. 250 dikali 2 dibagi 240. Hasilnya kurang lebih adalah 2 orang. Ini untuk yang pendekatan objek kerja. Ya, jabatan fungsional Bapak Ibu pada umumnya menggunakan pendekatannya ini, objek kerja. Misalnya jabatan fungsional penyuluh ya, ada penyuluh pertanian gitu ya, kemudian ada penyuluh KB, penyuluh agama ya. Itu menggunakan pendekatannya objek kerja, apalagi dokter, guru ya, itu menggunakan pendekatan objek kerja untuk menghitungnya. Karena mereka sangat bergantung pada objek yang dilayani. Ya, misalnya ini untuk menghitung guru, objeknya adalah rombongan belajar ya. Rombongan belajar itu kelas Bapak Ibu ya. Kemudian jam wajib mengajar ini guru 24 jam setiap minggunya. Terus ya, ini misalnya guru matematika itu 6 jam dalam sepekan, 6 jam pelajaran. Rombongan belajar dalam sekolah ada 9, kemudian jam wajib mengajar guru adalah 24 jam per minggu, maka kebutuhannya adalah 2,25 atau dibulatkan menjadi 2 orang kebutuhannya. Ini yang pendekatan objek kerja. Lanjut. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan peralatan kerja. Pendekatan peralatan kerja ini untuk jabatan-jabatan yang sangat bergantung pada peralatannya. Ya, misalnya pengemudi gitu ya, kan sangat bergantung ya. Jadi ada berapa banyak sih mobil dinas yang tersedia, maka itu adalah jumlah dari berapa banyak kebutuhan pengemudinya. Ya, sangat bergantung pada peralatan kerja. Operator alat berat, ada berapa banyak alat beratnya? Ya, itu akan menentukan berapa banyak operator yang dibutuhkan. Atau di sini dicontohkan misalnya peranata pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang dibutuhkan berapa banyak? Tergantung mobil pemadam kebakarannya ada berapa banyak. Standarnya adalah 1 mobil untuk 6 orang ya. Jadi ada standar internasional Bapak Ibu. Mobil pemadam kebakaran itu belambir itu ya. Truk belambir itu standarnya adalah 1 mobil itu 6 orang. Terdiri atas 1 kepala regu, kemudian 1 operator mobil pemadam kebakaran ya, driver sekaligus nanti yang mengatur-ngatur, kemudian ada 2 orang regu pemadam, kemudian 2 orang tenaga penyelamat. Ya. Jadi kalau mobil pemadam kebakarannya ada 2, maka kebutuhannya adalah 12. Kalau ada 3, 18 ya. Ini belum pakai shift. Pemadam kebakaran kan harus ada 24 jam ya Bapak Ibu ya. Mau ada kebakaran, mau nggak ada kebakaran dia harus tetap ada. Ya, misalnya shiftnya 3 kali, berarti 12 dikali 3, berarti kebutuhannya 36 orang. Ya. Jadi pemadam kebakaran nggak bisa tuh pakai pendekatan objek kerja gitu kan. Karena kita nggak tahu ya, setiap tahun kebakaran berapa kali gitu ya. Makanya dia pakai pendekatannya ini, peralatan kerja. Ya. Atau pakai pendekatan hasil kerja ya. Berapa banyak api yang berhasil dipadamkan gitu ya, nggak bisa. Ya. Nggak cocok pendekatannya. Jadi masing-masing jabatan itu harus kita lihat sesuainya menggunakan pendekatan yang mana. Oke, lanjut. Pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan tugas per tugas. Pendekatan ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam, yang artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya. Ya, jadi hasil kerjanya macam-macam nih ya, berbeda-beda. Objek kerjanya juga banyak, macam-macam. Ya. Dan dia tidak bisa dihitung menggunakan pendekatan peralatan kerja. Ya. Jadi jabatan fungsional misalnya perencana, apa lagi? Peranata komputer, peranata humas, itu masih menggunakan ini pendekatan tugas per tugas. Ya, lanjut. Ada tahapan pelaksanaannya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, pengumpulan, penyempurnaan hasil.
Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melakukan analisis beban kerja, itu kita harus mengumpulkan data dulu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita menyusun anjab ABK, itu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya. Data ini artinya kita sampaikan formulir kepada siapa Bapak Ibu? Kepada seluruh pegawai di unit kita. Ya. Jadi penyusunan anjab dan ABK ini jangan hanya menjadi tanggung jawab Subag TU-nya. Menjadi tanggung jawab semua pegawai. Tidak hanya apalagi menjadi tanggung jawab hanya Bu Nala saja ya. Bagian organisasi. Enggak, semua pegawai harus terlibat dalam proses penyusunan anjab dan ABK. Karena Subag TU itu enggak tahu semua pekerjaan pegawai yang ada di unitnya. Subag TU itu nggak tahu berapa banyak beban kerja dari semua jabatan yang ada di unit kerjanya. Yang paling tahu adalah masing-masing pegawai yang menduduki jabatan tersebut. Itu ya. Maka ada proses pengumpulan data. Ya. Lanjut. Nah, proses pengumpulan data mulai dari kuesioner Bapak Ibu ya. Kita bagikan kuesioner tadi ya, formulir, anjab, dan ABK. Tapi biasanya nggak balik ya. Ini pasti nih. Ya, kalau ngebagiin kuesioner ke pegawai, apalagi terkait kepegawaian kayak gini nih, biasanya dicuekin. Yang balik 20% aja udah alhamdulillah gitu ya. Ini nggak balik nih biasanya nih dokumennya. Kalau nggak balik berarti kita pakai cara yang berikutnya. Apa? Kita lakukan wawancara. Ya. Kita panggil pegawainya tuh, kita wawancara ya. Ini Bapak tugas mulu, susah dikasih kuesioner, nggak balik-balik. Saya wawancara aja deh Pak, gitu. Nggak lama Pak, paling 15-30 menit. Kalau wawancara juga masih susah, yang berikutnya kita lakukan observasi. Ya, kita pantengin tuh Bapak lagi kerja ya. Pak, Bapak ini ngerjain ini berapa lama sih gitu. Ya udah saya liatin deh Pak gitu, daripada Bapak susah juga diwawancara gitu ya. Paling dia ini apa namanya sungkan sendiri, akhirnya mau diwawancara ya. Kenapa Bapak Ibu kita harus repot itu? Karena tadi yang namanya uraian tugas, yang namanya beban kerja itu yang paling tahu adalah pegawai yang menduduki jabatan tersebut ya. Jadi kita nggak bisa tuh ngarang-ngarang Bapak Ibu ya, uraian tugasnya apa gitu, jumlah beban kerjanya berapa banyak, nggak boleh ngarang-ngarang, harus real ya sesuai kondisi yang ada. Terus beban kerja tadi sudah ya, jumlah beban kerja itu teridentifikasi tidak hanya kita lihat dari hasilnya, tapi juga proses pengerjaannya. Terus waktu penyelesaian rata-rata. Jadi Bapak Ibu ketika kita mau menghitung berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas, misalnya tadi mengagendakan surat. Mengagendakan surat berapa berapa lama butuh waktunya Bapak Ibu? Mengagendakan surat? Ya, satu surat Pak, per surat. Per surat untuk mengagendakannya butuh waktu berapa lama? Paling 2 menit, 3 menit gitu ya, maksimal 5 menit lah ya. Membuat konsep surat, berapa lama butuh waktunya? Nah, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam gitu ya. Tergantung dari kemampuan pegawainya masing-masing. Nah, itu kita nggak boleh Bapak Ibu kita ambil waktu yang paling sedikit atau yang paling banyak. Kita harus membuat rata-ratanya. Ya. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi nih, perangkat kerja misalnya. Yang satu laptopnya baru, yang satu komputer lama. Ya. Ngaruh dong, yang satu cepat, yang satu lambat. Kondisi lingkungan kerja, yang satu ruangannya AC-nya hidup, yang satu ruangannya AC-nya mati. Gitu. Cepetan yang mana Bapak Ibu? Yang AC-nya mati ya Pak ya? Oke. Nanti diusulkan ke ke biro umum ya Bu ya. AC-nya pada dimatiin aja biar kerjanya cepat gitu ya Pak ya. Iya. Oke, kondisi lingkungan kerja ini juga terkait dengan WFO WFH ya Bapak Ibu ya. Kajian WFO WFH itu kondisi lingkungan kerja. Ya. Orang yang kerja di rumah sama orang yang kerja di kantor itu lebih cepat mana? Ya. Makanya tadi Pak Aidu bilang ya, kita sedang mengkaji nih WFA, work from anywhere ya, tapi harus ada kesepakatan penyelesaian kerjanya berapa lama, kan nggak boleh dibebasin. Prosedur kerja ya, bisnis prosesnya, SOP-nya menghendaki cepat atau lambat. Kemudian kompetensi pemegang jabatan ini yang paling penting ya. Jadi ada orang yang bisa kerja cepat, ada yang kerjanya lambat ya. Terus lanjut. Kemudian waktu kerja efektif, Bapak Ibu,
Jam kerja pada instansi pemerintah ini masih diatur oleh Kepres 6895. Jadi udah berapa puluh tahun tuh Pak? 27 tahun ya. 27 tahun peraturan terkait dengan jam kerja pada instansi pemerintah belum diganti. Ya, masih Kepres 6895. Jadi di dalam Kepres 6895 itu diatur bahwa jam kerja pada instansi pemerintah adalah 37,5 jam per minggu. Ya, 37,5 jam per minggu. Ya, maka perharinya adalah 7,5 jam ya, karena hari kerjanya kan 5 hari. Jadi 37,5 dibagi 5, 7,5 jam. Ya, tadi Pak Aidu juga sudah menyinggung 7,5 jam kerja per hari ya, itu bukan jam kerja efektif ya, karena ada jam kerja yang terbuang, waktu luang. Nah, jam kerja yang terbuang ini jangan diartikan wah, berarti ini waktu buat TikTokan gitu ya. Waktu buat main catur, waktu buat ngopi-ngopi di pojokan gitu. Bukan Bapak Ibu ya, waktu kerja yang terbuang ini adalah akibat pelaksanaan tugas. Misalnya Bapak Ibu ditugaskan pimpinan untuk mewakili rapat, perjalanannya macet. Bapak Ibu misalnya yang menangani anggaran nih ya, ngantri-ngantri di KPN gitu ya untuk mencairkan anggaran. Nah, itu adalah waktu yang terbuang akibat pelaksanaan tugas. Itu jumlahnya sebesar 30%. Jadi dari 7,5 jam kerja